Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran fikih di hari Jumat, di mana kita setelah selesai menunaikan sholat Jumat yang tadinya mau asar, cuman saya ada panggilan mendadak lagi ke Sarijadi ya. Di PT ya, ya. Itu kurang tahu PT KZ ya, Tasin. Jadi langsung saja hari ini tentang yang dilarang dalam sholat ya, di antaranya yang makruh. 4 poin saja ya, insyaallah. Kita mulai dari poin yang ke-9. Di antara hal yang makruh dalam sholat yaitu meludah ke arah kiblat atau arah kanannya, berdasar hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka sesungguhnya Allah sedang berada di hadapannya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah ke arah depan wajahnya atau arah kanannya. Hendaknya ia meludah ke arah kiri atau di bawah ya, kaki kirinya. Jika ludah itu segera hendak keluar ya, kalau mau keluar ya, hendaknya ia ludahkan ke pakaiannya ya, gitu, begini gitu ya. Nah, dia berisyarat ya, melipatkan sebagian pakaiannya ke sisi pakaian lainnya. Riwayat Muslim. Ya boleh kalau ditahan, tapi kalau makanan mah jangan. Kalau makanan mah dikeluarin aja. Cuman ya kalau makanan ya dikeluarin, terus ya sakuan nggak apa-apa lah gitu. Ya kalau ada bekas makanan. Karenanya kalau meludahkan ya, baik itu juga kalau bersin ya, bersin atau batuk juga jangan ke sebelah kanan atau depan ya. Terus yang ke-10, dilarang juga atau makruh memejamkan mata dalam sholat ya, makruh ya. Jika dengannya ia bermaksud untuk lebih dekat dengan Allah, maka ia adalah haram ya. Tidak ada petunjuk ya yang menjelaskannya. Itu termasuk dalam hal bid'ah ya gitu. Karena dia mengatakan atau dia menganggap memejamkan mata itu ya bagian dari khusyuan, padahal tidak ya. Atau misalnya bagian dari untuk taqarrub kepada Allah ya, padahal tidak ya. Nah itu, kalaupun tidak demikian ya berarti dia makruh karena menyelisihi sunnah kalau memejamkan mata dalam sholat. Karenanya kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau tidak pernah memberi petunjuk untuk memejamkan matanya dalam sholat. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah saat beliau melakukan sholat gerhana
beliau membentangkan tangannya untuk mengambil sejenjang kurma yang beliau lihat di surga. Demikian pula saat beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing yang mengurung kucingnya tanpa memberi makan hingga dia mati kelaparan, berada di dalamnya ya, dan laki-laki yang mati syahid ya, dalam jihad fisabilillah ya, dengan mengambil sabit sebelum harta ghanimah dibagi. Karena itu kan jadi Nabi juga kan sambil melihat ya, melihat A, B, C dalam sholatnya. Demikian pula beliau menolak orang yang hendak lewat di hadapan beliau ya. Kalau nggak dilihat ya bagaimana ya. Bagaimana menolak orang yang lewat di hadapan beliau ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, kemudian berkata, semua hadis ini dan juga yang selainnya memberi pelajaran bahwa beliau tidak memejamkan matanya dalam sholat. Nah itu. Yang ke-11, berkaca pinggang ya. Nah ini tidak boleh juga ya, berkaca pinggang dalam sholat ya. Dimakruhkan berkaca pinggang saat sholat, kecuali sedikit saja ya. Kalau itu juga dibutuhkan, karena ia merupakan amal yang berlawanan dengan kata khusyuk dalam sholat ya. Karena itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair berkata, berkaca akan mengurangi nilai sholat ya. Jadi ini bisa mengurangi nilai sholat ya. Minimalnya mengurangi ya. Artinya pahalanya berkurang gitu ya, berkurang dengan hal-hal yang dimakruhkan ini ya, sehingga ya seharusnya dia mendapatkan pahala yang full, mungkin ya pahalanya cuma seberapa ya. Ya. Kalau nggak batal tapi ya. Ya batal mah enggak, makruh aja. Yang ke-12, tatbik dalam ruku, yaitu meletakkan permukaan telapak tangan ke permukaan telapak tangan lainnya dan meletakkan keduanya di antara dua lutut dan dua paha dalam ruku ya. Hal ini pada mulanya disyariatkan, tapi dilarang. Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, saya melakukan sholat di sisi ayahku, lalu saya jadikan tanganku berada di antara lututku. Maka ayahku berkata, letakkanlah ya, dua telapak tanganmu itu di mana? Di dua lutut ya, di atas dua lutut. Jadi di lutut ya, di lutut. Ketika ruku itu di lutut ya, tangannya itu. Jangan melebihi ya, atau kurang daripada itu ya. Sini ya, nggak boleh ya. Iya, harus pas di lutut ya. Kemudian pada lain hari ya, saya melakukan hal yang sama. Lalu beliau memukul tanganku sampai segitunya ya, dan berkata, kita dilarang melakukan hal ini. Kita hanya diperintah untuk meletakkan telapak tangan pada lutut. Nah itu hal-hal yang dimakruhkan ya dalam sholat.
Nanti kita akan jelaskan juga perkara-perkara yang lainnya ya. Insya Allah ya. Masih ada waktu ya, sedikit lagi aja. Nah, di waktu yang tersisa ini saya hanya mewasiatkan ya, sekarang kan sudah berlalu sepekan ya dari bulan Rajab. Karenanya kita harus semakin giat, semakin berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Menjauhi kemaksiatan ya. Membersihkan jiwa ya. Karenanya bersegera menuju ampunan Allah itu diantaranya kita harus lebih banyak beristighfar dan melakukan amal-amal soleh ya. Karenanya masing-masing orang sesuai dengan dimudahkan untuknya ya, karena tidak semua orang ya dimudahkan untuk beramal soleh ya. Nah, itu ada yang dimudahkan untuk tahajud, ada yang tidak juga dimudahkan ya. Ada yang dimudahkan untuk saum sunnah, ada yang tidak ya. Makanya ketika Allah mudahkan perkara itu, kesempatan itu, kita manfaatkan ya. Nah itu, ada yang dimudahkan untuk banyak bersedekah karena hartanya yang sangat banyak. Ada juga yang dimudahkan untuk banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Pula ada yang dimudahkan untuk menuntut ilmu ya, gitu. Ini kan wasilahnya ya. Ini adalah kemudahan bagi kita dari Allah untuk menuntut ilmu ya. Walaupun harus berjuang tuh ya, melewati jalan yang licin tuh ya, atau melewati rel yang berbatu gitu ya. Yaitu kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang terakhir, ada yang dimudahkan untuk memperbanyak jenis amal soleh ya, secara sekaligus ya gitu. Ya, ada yang bertahap-tahap ya gitu. Manapun pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita, segera masuki dan jalankan ya. Karenanya kata Abul Hasan Al-Jarrahi, tidak sekalipun aku menemui Ibrahim bin Hamad Al-Adzi, melainkan ia sedang membaca Al-Quran atau sedang sholat. Luar biasa ya, ketika menemukan saudara kita sedang membaca Quran atau sedang sholat. Ini dalam Syiar Alamin Nubala. Dan salah satu sifat yang ada pada orang yang bertakwa itu ialah bersegera dalam kebaikan. Perwujudannya dalam banyak hal ya, seperti ya tentunya diantaranya mendapatkan saf pertama ya, takbiratul ihram ya, takbiratul ihram bersama imam, atau ya datang sebelum waktu sholat ya, itu tadi sudah disampaikan juga ya, datang sebelum waktunya panggilan adzan ya. Dan seterusnya ya, itu banyak lagi ladang amal yang bisa kita segerakan, termasuk di bulan Rajab ini ya. Demikian pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat, dan juga insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di hari Senin ya. Kita akhiri saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rabbana atina fil akhirati. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata ain.
Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.